Oke, jadi kali ini kita akan bahas tugas yang pertama berkaitan dengan definisi nilai mutlak. Sebelum lanjut, kalian perlu tahu definisi nilai mutlak itu apa, gitu ya. Berdasarkan katanya definisi. Dalam matematika, kata definisi sendiri mempunyai makna, yakni suatu kesepakatan tentang arti dari suatu kata, frase, atau istilah. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah kata kesepakatan. Jadi definisi dalam matematika itu adalah sebuah kesepakatan. Jadi kesepakatan ini sudah ada sebagai cikal bakal nanti kita menurunkan rumus-rumus lainnya, ilmu-ilmu lainnya berkaitan dengan definisi yang diberikan. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan gitu ya. Ini memang begitu adanya definisi nilai mutlak gitu. Jadi harus kita terima dan kita gunakan sebagai dasar berpikir kita untuk melanjutkan perhitungan-perhitungan berikutnya atau untuk menemukan hal-hal baru berikutnya. Itu yang dimaksud dengan definisi. Nah, definisi nilai mutlak sendiri adalah seperti ini. Mutlak X sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0 atau bisa jadi sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Kalian perlu lihat syaratnya, yaitu jika X lebih dari atau sama dengan 0. Maka mutlak X itu nanti akan bernilai sama dengan X, kan gitu ya. Maksudnya jika X yang di dalam tanda mutlak itu lebih dari atau sama dengan 0, maka nilai mutlaknya nanti adalah X sendiri gitu. Berapapun yang ada di dalam tanda mutlak, segitulah nilai mutlaknya. Nah, kita langsung masuk ke contoh ya. Misal, mutlak 0. 0 kan lebih dari atau sama dengan 0. Jadi di sini ada tanda sama dengan, berarti 0 itu masuk di syarat ini. Jika mutlak 0, maka hasilnya adalah 0 sendiri gitu ya, sesuai dengan yang di dalam tanda mutlak. Begitu juga dengan mutlak 1. 1 kan lebih dari atau sama dengan 0. Ya kan? 1 itu lebih besar dari 0 gitu. Maka mutlak 1 nilainya sama dengan 1. Sama dengan apa yang ada di dalam tanda mutlak gitu. Begitu juga dengan seperempat. Kalian tahu kan, seperempat itu lebih besar dari 0. Karena dia ada di kanan dari 0 kalau digambar di garis bilangan. Maka mutlak seperempat itu sama dengan seperempat. Itu sama dengan yang ada di dalam tanda mutlak. Itulah maksud dari definisi yang pertama itu ya. Mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Jika yang di dalam tanda mutlak adalah bilangan 0 atau positif, maka hasil mutlaknya adalah bilangan itu sendiri. Kalau mutlak 0 ya 0, mutlak 1, 1, mutlak seperempat, seperempat. Oke, kita lanjut ke syarat berikutnya. Bagaimana jika X-nya kurang dari 0? Nah, maka di sini mutlak X, jika bilangan di dalam tanda mutlak itu adalah bilangan negatif atau kurang dari 0 seperti ini, maka nilai mutlaknya adalah min X. Jadi bilangan yang di dalam tanda mutlak dikalikan dengan bilangan negatif 1. Jadi kalikan tanda negatif gitu ya, dikali min gitu, simpelnya. Nah, contohnya seperti ini. Mutlak dari negatif setengah. Kalian tahu kan negatif setengah itu kurang dari 0. Karena kalau digambar di garis bilangan, negatif setengah itu ada di kiri dari 0, maka dia kurang dari 0. Sehingga hasil mutlaknya nanti adalah min negatif setengah. Jadi sesuai template ya, di awal dikalikan negatif. Negatif dari bilangan yang ada di dalam tanda mutlak. Bilangan yang ada di dalam tanda mutlak kan min setengah. Jadi min setengah dikalikan dengan negatif ini. Sehingga hasilnya min kali min kan plus. Hasilnya adalah positif setengah. Gitu ya. Jadi mutlak dari negatif setengah hasilnya adalah positif setengah. Lanjut. Begitu juga dengan mutlak negatif 1. Negatif 1 ini kan ada di kiri dari 0 ya. Dia kurang dari 0. Maka nilai mutlaknya haruslah dikalikan dengan negatif dari bilangan yang ada di dalam tanda mutlak. Itu min kali min 1. Hasilnya adalah positif 1. Karena min kali min hasilnya plus. Tuh. Berikutnya, mutlak negatif 0,5. Nah, negatif 0,5 ini kan ada di kiri dari 0. Juga sama ya, kurang dari 0 artinya. Memenuhi syarat yang kedua.
Karena dia kurang dari 0, maka nilai mutlaknya itu sama dengan min dari negatif 0,5. Artinya dikalikan dengan negatifnya ya. Negatif sesuai template, negatif bilangan yang ada di dalam tanda mutlak. Itu negatif bilangan yang ada di dalam tanda mutlak. Negatif kali min 0,5. Hasilnya adalah min kali min kan plus ya, hasilnya 0,5 gitu. Jadi dari sini kalian bisa lihat nilai mutlak itu mempositifkan bilangan yang ada di dalam tanda mutlak. Kalau di awal dia sudah positif, maka dibiarkan. Tapi kalau di awal dia bilangan negatif yang ada di dalam tanda mutlak, maka hasil mutlaknya nanti akan jadi positif dari bilangan itu. Gitu ya, kurang lebih. Nah, ini kita tadi kan pakai contoh bilangan-bilangan ya, jadi kita gampang menentukannya. Dia punya satu nilai mutlak gitu kan. Udah pasti positif dari bilangan yang ada di dalam tanda mutlak itu sendiri. Tapi sekarang bagaimana jika yang di dalam tanda mutlak memuat variabel? Variabel kan sesuatu yang belum diketahui nilainya ya, bisa X, Y, Y, Z, A, B, C, dan lain sebagainya, yang belum kita tahu nilai sebenarnya itu berapa gitu. Nah, kalau dia memuat variabel seperti ini, maka haruslah kita selesaikan untuk kedua kondisi. Kita harus selesaikan dia di kondisi lebih dari atau sama dengan 0, dan di kondisi jika yang dalam mutlak kurang dari 0.